Pemirsa, aksi menuntut rekomendasi Bawaslu untuk perhitungan ulang suara di Padang Lawas, Sumatera Utara nyaris ricuh. Iya, ini massa mengancam akan terus menggelar aksi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Aliansi Masyarakat Ulu Sosa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nyaris ricuh. Beruntung ketegangan bisa diredam oleh aparat yang bertugas. Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi untuk diadakan penghitungan ulang di TPS 1, 2, 3, dan 4 desa Harangjulu karena diduga ada kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara saat penghitungan suara. Koordinator aksi Marhan Hasibuan mengaku telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan tersebut. Kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa. Bukti kita sudah lengkap, tinggal proses dari Bawaslu. Massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga ada kecurangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march menggeruduk gedung DPR RI di Jakarta pada Selasa siang kemarin. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan kenaikan harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. Iya, ini PDIP meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai
anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Iya, pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ini ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ya, kita lihat sayang sekali ya, Iya. banyak kursi-kursi kosong kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang tersebut. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Iya, ini lalu apa saja yang diperlukan untuk mengusulkan hak angket ini? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah.
Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.